file atau dokumen yang sudah diregis sama Belanda waktu itu, dan memang lokasinya ada di Logosari, memang di sini posisinya. Nah, kalau kita lihat di dokumen yang ada di Belanda itu masih ada kepalanya sebetulnya, cuman kepalanya entah kemana ya, sudah nggak tahu ini. Jadi kebetulan ada badan di sini dengan posisi yang tangan seperti mengepal di situ di dada. Nah, di sini juga ada umpak di sini. Mungkin dari fungsi umpak detailnya mungkin bisa dibantu sama Mas Dedi dan juga Mas Cici nih dari kaitan dengan apa namanya budayaannya. Oke, mungkin dari batuannya mungkin juga sama ya kira-kira dari teman-teman yang dipakai di Arca ini dengan yang kita telusuri dari tadi yang sudah kita laksanakan di geotrip tadi nih. Mungkin ada yang bisa bantu dari sisi batuannya. Sedikit ya. Oke. Kemudian saya menambahkan sedikit. Kalau teman-teman masih ingat di lokasi terakhir kita, ya, itu kan batuannya tersusun oleh pecahan-pecahan batu yang dari puncaknya Gunung Raung. Nah, kalau kita amati, teman-teman nanti bisa mendekat. Ini adalah batuan yang sama sebenarnya, sama yang lokasi terakhir. Artinya apa? Jadi kemungkinan besar struktur megalit ini itu dibuat menggunakan batuan hasil letusan Gunung Raung tadi yang terjadi kurang lebih 500 tahun yang lalu. Artinya megalit ini umurnya lebih muda, gitu ya. Harusnya ya, karena menggunakan material yang sudah ada sebelumnya dan posisinya konsisten gitu ya. Posisinya kan ini nggak terkubur ya, tapi ada di permukaan, berada di atasnya, di atas endapan letusan tersebut. Nah, kalau teori umumnya kan kalau kita berbicara megalit selalu identik dengan masa prasejarah, masih menggunakan tombak, masih primitif kayak gitu ya, masih kebudayaan tradisional kayak gitu ya. Itu teori umumnya ya, tapi di sini kita menemukan fakta yang cukup menarik gitu ya, bahwa mereka ternyata mengolah material-material yang ada gitu ya di zaman yang cukup modern, di abad ke-16 itu sudah cukup modern gitu ya, tapi menggunakan budaya-budaya berbau megalit dan berada di atas di sini, artinya tidak terdampak oleh letusan tersebut. Nah, ini cukup menarik ini. Mungkin ada beberapa banyak interpretasi nantinya, apakah ini untuk apa namanya persembahan terhadap Gunung Raung karena dia sudah meletus, mereka menganggap ini harus disakralkan lagi, akhirnya mereka membuat megalit lagi terinspirasi dengan megalit yang sudah ada gitu ya, menggunakan material letusan tadi gitu ya. Karena kalau kita berbicara bencana kan psikologinya itu sudah beda gitu, tidak seperti orang normal gitu. Kalau kita mengalami bencana, jangan bencana, HP kita hilang aja, stresnya kan udah kayak orang gila gitu ya. Apalagi yang apa namanya ya, banyak dokumen penting di HP kita, itu udah kayak bingung kita. Apalagi kalau bencana alam sebesar ini, maka wajar gitu ketika orang-orang zaman dulu mungkin akhirnya kembali ke gunung gitu, menyakrakan gunung kembali gitu ya, dengan cara seperti ini. Itu salah satu interpretasi. Mungkin ada interpretasi yang lain, itu silakan gitu ya. Tapi yang jelas kita menemukan fakta bahwa ini adalah megalitikum, benda megalit yang ternyata dibuat di zaman modern karena secara geologi ini material baru dan ada di atas gitu, di permukaan. Seperti itu kira-kira. Ini Mas, jadi nanti menambahkan dari sisi yang lain. Dan menghadap ke Raung. Dan ini menghadap ke gunung. Silakan Mas. Apa? Ayo. Oh, Mas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak ketika kita ngomong 1593 itu kayak ini tahun, habis itu terus kita akan mencari catatan-catatan kejadian sebelum tahun itu. Yang ada itu satu di kitab Negara Kertagama. Orang belajar Mojopahit pasti bacanya Negara Kertagama. Nah, di situ kita ada lintasan Hayam Wuruk itu dari Jember sampai Situbondo, dan salah satu yang dilintasi itu ada daerah namanya Silabangu, Deworame, Pakembangan, Tangsil, Surabasa dan sebagainya itu. Kalau lintasan Hayam Wuruk itu di daerah Jember itu toponimnya masih bisa kita jumpai
semacam balung, terus pakai saji mungkin yang dibilang mana itu terminal itu, habis itu terus Silo Bango, kecamatan Silo. Tapi dari Silo ke sini tuh hilang semua. Kita nggak punya toponim sama. Salah satu yang masih mungkin ya Tangsil, Tangsil, ya makanya ada diterjemahin Wangsil, habis itu Tamangsil, Tangsil, tapi intinya masih ya baru satu itu yang toponimnya ketemu. Terus Pakembangan dan sebagainya itu hilang. Ya, cuman di sini ada tadi Kembang, habis itu dulu ada Prof Hadi Sidomulyo menafsirkan Kembang selatannya Nangkaan itu. Ketika Prof Hadi Sidomulyo itu meneliti ke sini, dia datang ke sini langsung, tapi membuat jalurnya itu jalur jalan besar itu dari mana itu Patrang apa ya, pokoknya jalur besar itu dia meneliti situ, kemungkinan situ gitu, karena dia belum menemukan situs-situs struktur batu bata era Mojopahit di daerah sini, ala Sumur, Jepung dan sebagainya itu. Kita ngomong tentang tinggalan Mojopahit era klasik itu baru 3 tahun. 3 tahun ini. 3 tahun 4 tahun ini yang di daerah sini. Sebelumnya Bondowoso selalu kita ngomong cuman megalitik dan megalitik. Nah, ketika kita iya. Ini kita dari selatan Silo Bango, Dukun, Dewa Rame, Pakembangan, Lurah Daya. Habis itu Tangsil baru ada, hilang, maksudnya hilang. Kita udah nggak bisa nemu toponim sama sekali, habis tinggalan jejak-jejaknya itu tadinya nggak ada. Baru setelah ketemu ala Sumur ada temuan struktur batu merah sedalam 6 meter di bawah itu. Habis itu teorinya ini Mas Firman, ada letusan dahsyat 1593, baru kita apa istilahnya, mata kita terbuka, wah ternyata sedalam itu efek Raung. Habis itu ini terus satu lagi ada catatan Portugis, kejadian 1514, ada daerah antara Gunung Raung dan Gunung Argopuro itu bernama Camna gitu, itu hilang juga, kita nggak nemu toponimnya, padahal dia menyebutkan kalau daerah itu lumayan daerah yang sangat besar, yang istilahnya kompetitornya Mojopahit, bahkan ketika Candi dikalahkan Belambangan itu lebih besar dari Mojopahit era 1514 awal-awal itu, sebelum kejadian ini. Nah terus pasca kejadian 1593 ini sesuatu yang menarik juga. 1596 Babat Tawang Alun itu dimulai. Babat Tawang Alun pasti identiknya dengan Banyuwangi. Jadi ada pemindahan kerajaan dari Panarukan ke Puger. Nah, dari Panarukan ke Puger, habis itu tapi nanti ya terus kembali lagi ke Bayu. Tapi momentumnya itu 1596. Sama penulis sejarah terdahulu dituliskan itu karena perang, perebutan kekuasaan dan sebagainya. Nggak ada yang menyinggung masalah bencana. Terus dengan kejadian letusan Raung yang dampaknya seperti itu sampai ke Eropa, sampai ke sini, akhirnya kita juga istilahnya membuat analisa baru. Ternyata bencana ini yang menyebabkan pindahnya kerajaan dan dimulainya Babat Tawang Alun yang akhirnya menjadi Belambangan nih. Maksudnya yang menjadi yang besar di Puputan Bayu, menjadi perang di daerah sini itu dimulainya 1596. Jadi tetap momentum 1593 itu besar dari catatan-catatan terdahulu yang mulai satu-satu ketemu gitu ya, seperti itu. Nah terus nanti juga ada kayak sementara itu kita yang ada titik tinggalan klasik gitu. Klasik itu berhubungan dengan Mojopahit, ada di Alas Sumur, terus di Jepung, Tegal Jati, terus di mana Kali Bendo Arum, satu lagi di Jurang Sapi.
Itu Jurang Sapi malah lebih ke sana lagi. Jadi ada struktur batu bata yang tertutup tanah yang lumayan dalam juga. Masih penelitian tentang masa klasik di Bondowoso itu masih minim dan sangat minim. Ya mungkin ke depannya akan ada. Kalau megalitikum apa masih ada. Sangat minim dan masih sangat minim. Makanya mari nanti pelan-pelan kita mulai. Ya, mungkin ada pertanyaan atau apa itu. Tadi udah jelaskan panjang lebar oleh Mas Dedi. Jadi memang ketika suatu tempat terkena bencana, mungkin informasi mengenai bencana itu tidak hadir dari tempat tersebut gitu ya. Kayak tadi contohnya kayak di Semeru, mungkin orang-orang Semeru nggak lagi mikirin tentang nulis bencana gitu, karena mereka udah pusing yang lain gitu. Tapi orang-orang Bondowoso bikin status WhatsApp pray for Semeru gitu. Informasinya dari kita gitu ya. Nah sama juga mungkin di sini catatannya sedikit gitu ya. Catatan-catatan itu sedikit, mungkin terkubur atau mereka hilang atau memang tidak mencatat orang-orangnya pada waktu itu, karena memang secara psikologinya udah nggak bisa kita samakan gitu ya. Nah maka dari itu kita mencoba mencari dari sumber di tempat yang lain, ada nggak di tahun itu di timeline yang sama 1593 ada apa di dunia gitu ya. Ide dasarnya dari situ. Makanya saya kemudian mencari teks-teks dari luar. Ternyata ini penelitian tahun 1997, 25 tahun yang lalu gitu. Para peneliti Amerika itu ke Antartika ya, dibor, es itu dibor, kemudian dicek, ternyata terdapat beberapa anomali gitu ya, kandungan sulfur kayak digen, tapi ada di es, dia membeku di es, ada beberapa lapisan-lapisan yang banyak mengandung sulfur. Nah kemudian dari kandungan-kandungan itu dicek, itu dari tahun-tahun berapa sulfurnya itu, ternyata dapatlah sekian series tahun gitu ya, yang salah satu tahunnya menunjukkan tahun antara 1593 hingga 1595 di sini. Yang diduga kuat di sini merupakan efek dari letusan Gunung Raung. Di sini 1592. Ini udah diteliti 25 tahun yang lalu. Kita mungkin baru membaca sekarang gitu ya, baru tahu sekarang. Tapi ini udah diteliti tahun 97 oleh peneliti Amerika. Mereka masih bertanya masih tanda tanya gitu ya. Tapi ada buktinya, mereka ngebor es di sana, ada jejak endapan vulkanik di tahun 1593 sampai 1595. Nah kemudian dicek juga, ternyata di lapisan itu di Eropa mengakibatkan musim dingin ini sampai 1596. Jadi 3 tahun memang kondisi dunia tidak stabil. Nyambung dengan yang tadi 1509 menjadi momentum berpindahnya mungkin kerajaan atau berpindahnya pemerintahan segala macam. Karena memang kalau kita bilang bencana kan nggak langsung ya, ketika kena mungkin ya nggak langsung pindah, mungkin masih kalau kemarin yang ada gempa kan beritanya bisa sampai seminggu tuh, mau bikin rumah hunian sementara atau mau bikin relokasi segala macam kan keputusan pemerintahnya butuh waktu tuh. Nah ini sama juga, selama 3 tahun memang tidak stabil kondisinya, bahkan di belahan bumi yang lain itu terjadi musim dingin yang sangat lumayan buruk gitu ya. Suhunya kurang lebih turun 2 derajat hingga 3 derajat ya. Bahkan sungai di London, sungai Thames di London itu bisa dilewati tanpa harus menggunakan perahu. Mereka jalan kaki karena membeku, karena suhunya turun 2 derajat gara-gara raung gitu ya. Bisa dibayangkan ya, ketika suatu perubahan global di dunia itu bisa berasal dari tempat kita. Ternyata kita nggak perlu bikin nuklir, nggak perlu bikin senjata kelas dunia, tapi kita punya gunung berapi yang bisa mengubah dunia gitu ya. Itu dari Bondowoso gitu. Dan itu udah terjadi, udah terbukti gitu ya. Dan ini udah diteliti puluhan tahun yang lalu. Nah kita aja mungkin yang belum membaca gitu ya. Dan ini ada gitu ya. Nah setelah ini mungkin kita akan coba cek ya tinggalan tadi yang disebutkan. Kalau memang benar catatan-catatan klasik tadi yang disebutkan oleh Mas Didi itu ada, harusnya ada buktinya. Nanti kita akan coba ke Jebung Kidul, kita akan melihat jejak tinggalan tersebut yang terkubur oleh endapan letusan Gunung Raung yang membuktikan bahwa memang ada peradaban sebelum itu. Nah dampaknya kepada kita apa gitu ya? Ternyata kita bersyukur harusnya pernah hidup di suatu tempat yang mengalami bencana yang luar biasa. Mungkin nenek moyang kita termasuk yang survive gitu ya, yang bertahan gitu. Akhirnya bisa lahir kita kan sekarang di sini, bisa tetap tinggal di sini.
itu nilai luar biasanya gitu ya. Berarti kita memang dilahirkan dari generasi-generasi yang survive, yang memiliki survival tinggi gitu ya. Nah, itu yang nilai-nilai yang bisa kita bawa sebenarnya. Bukan berarti ini kan debatnya, ini berarti dulu satu bagian ini Belambangan gitu misalkan atau apa gitu. Poin pentingnya bukan di situ gitu ya. Poin pentingnya adalah kita lahir dari generasi yang survive dari periode buruk ini, bencana ini, sampai lahir kita sekarang. Ya tinggal di sini gitu. Tinggal di atas jejak bencana yang luar biasa. Rumah-rumah tadi yang kita lewati dari Pakisan sampai ke Selambangan, hampir semuanya dibangun di atas endapan-endapan itu kalau teman-teman lihat. Ya gitu ya. Artinya apa? Daya keberaniannya itu tinggi sekali gitu. Nenek moyang kita. Nah, nilai pentingnya di situ sebenarnya. Itu kira-kira Mas.